Hai semua, kembali lagi bersama saya di RP Movie, channel kesayangan kita semua. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari film The Dinner Party tahun 2020. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam lagi, saya tidak bosan untuk mengingatkan kembali subscribe, like, dan komen channel ini ya, biar Mimin makin semangat buat kontennya. Hahaha. Di awal film diperlihatkan sebuah mobil yang sedang melaju di malam hari, di mana mobil tersebut mengarah ke sebuah rumah megah dan mobil-mobil mewah yang terparkir di depannya. Sudah pasti rumah ini dihampiri oleh beberapa orang kaya. Di dalam sebuah mobil ada sepasang suami istri yang bernama Jeff dan Hailey, yang dimana Jeff adalah seorang penulis novel amatir. Pada saat ini, ia sangat membutuhkan modal untuk memasukkan novelnya tersebut ke sebuah pameran. Maka dari itu, ia datang ke tempat ini dan mengajak istrinya hanya untuk meminjam beberapa uang dari orang-orang kaya. Ketika mereka berada di depan rumah, mereka langsung disambut oleh seorang laki-laki yang mengenakan topeng bernama Sebastian. Tidak layaknya manusia normal, Sebastian mempunyai caranya sendiri untuk menyambut tamunya, yaitu dengan menyuruh mereka mengecup tangannya. Dan juga ia menyuruh Jeff dan Hailey untuk menyimpan HP ke dalam kantong yang sudah disediakan olehnya, dengan alasan orang yang berada di rumah ini tidak menyukai teknologi dan lebih menekankan hubungan sosial. Dari situlah satu persatu orang kaya yang ada di dalam rumah tersebut diperlihatkan. Dimulai dari wanita Prancis yang bernama Sadie, seorang koki terkenal bernama Carmine, dan seniman profesional bernama Vincent. Tak lama, Sadie pun berkata bahwa akan ada satu orang lagi temannya yang datang, yaitu seorang wanita kaya raya lain bernama Agatha. Kebetulan dia juga berprofesi sebagai penulis novel yang bahkan Jeff juga sangat mengagumi karya-karyanya. Beberapa saat setelahnya, Agatha pun sudah tiba dan persiapan makan malam segera dilakukan oleh Carmine. Tak berlama-lama lagi, mereka pun langsung dipersilahkan menyantap makan malam buatan Carmine tanpa harus membayar mahal sama sekali. Itu semua dilakukan atas dasar persahabatan, terutama atas datangnya Jeff dan Hailey pada malam ini. Sejauh ini tidak ada masalah sama sekali ya, baik di awal makan malam hingga di penghujung acara. Namun, tidak setelah Jeff tiba-tiba pusing dan anehnya lagi, hanya dia sendiri yang merasakan hal tersebut. Dari sini sudah bisa dipastikan bahwa minuman Jeff sudah dicampur cairan tertentu oleh Carmine. Sampai-sampai Jeff hanya terdiam di saat Hailey mulai diganggu oleh Sebastian. Mengerikannya lagi, saat itu juga Sebastian langsung menyayat leher Jeff tepat di depan Hailey, yang membuatnya langsung syok dalam sekejap. Dengan darah yang terus keluar, Sadie pun menampung setetes demi setetes darah Jeff dan bahkan ia dengan sengaja meminumnya. Tidak sampai di situ saja, Jeff yang sudah tewas langsung ditebas berkali-kali tanpa memikirkan apa yang sudah ia perbuat. Dari perlakuan tersebut, kepala Jeff sudah tidak menyatu lagi dengan leher, dan Sebastian pun sengaja menjinjing kepala Jeff dengan senyum puas. Bener-bener gak bisa dibayangin sih ini ya. Niat awal cuma ingin meminjam uang, sepasang suami istri ini malah mendapatkan perlakuan yang tak terduga. Parahnya lagi, Hailey bukannya mendapatkan pinjaman, ia malah harus menyaksikan kematian suaminya secara tragis setelah dibantai oleh orang-orang kaya yang otaknya rada sengklek. Tak cukup sampai di situ, jasad Jeff juga dimanfaatkan oleh masing-masing orang kaya tersebut demi kepuasan pribadi mereka. Dimulai dari Agatha yang mempunyai kelainan nempel-nempel bersama mayat, anjir nempel-nempel, sambil diperlihatkan oleh Hailey yang sudah kikuk dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sedangkan kepala Jeff sengaja dibakar oleh Vincent dengan tujuan agar ia bisa memiliki inspirasi baru untuk membuat karya seni berikutnya. Tubuh dan kepala sudah, kali ini bagian darah pun digunakan oleh Sadie sebagai bentuk persembahan untuk kepercayaan sesatnya. Setelah melakukan persembahan, Hailey pun dipaksa untuk meminum darah suaminya yang sudah dicampur dengan rempah-rempah buatan Sadie. Gak kebayang kan rasanya gimana. Hailey juga udah gak sanggup untuk menelannya. Walau pada akhirnya darah tersebut berhasil masuk ke dalam mulut Hailey. Kini giliran Carmine memanfaatkan jasad Jeff, di mana ia sengaja mempertontonkan tutorial memasak daging manusia di hadapan Hailey. Udah daging manusia, daging suaminya pula ya kan? Ujung-ujungnya Hailey gak bisa menahan rasa jijiknya sampai dia muntah.
Untungnya di saat Kermin lagi sibuk menjelaskan proses mengolah daging manusia, ternyata Hailey sudah tidak berada di tempatnya lagi. Ia sedang mencoba kabur dan meminta pertolongan kepada seorang sheriff yang selalu standby di sekitar rumah tersebut. Awalnya sheriff percaya dengan penjelasan Hailey sampai tiba-tiba Sebastian datang sambil berkata bahwa Hailey adalah adiknya yang menderita gangguan jiwa. Ya, seperti film pada umumnya, namanya juga sheriff amatiran. Jadinya ia tidak percaya dengan keduanya dan ia langsung menyuruh Sebastian dan Hailey untuk datang ke rumah tersebut dan memeriksa lokasi kejadian. Dari situ sheriff itu memang sudah dibayar untuk menutupi tindakan orang-orang kaya, dan tak heran jika sheriff itu selalu standby di sekitaran rumah mereka untuk menutupi perilaku jahat yang sudah terjadi. Dalam keadaan terdesak seperti ini, Hailey tidak bisa berbuat banyak kecuali melawan kesadisan mereka. Pertama-tama ia melawan Vincent yang terus menyudutnya, walaupun tidak ada perlawanan yang berarti berhasil diberikan kepada Vincent. Singkatnya, malam itu juga Hailey langsung dibawa ke sebuah ruangan yang selalu digunakan sebagai tempat ritual rutin bagi mereka semua. Entah ajaran apa yang mereka percayai, Hailey pun langsung disiram darah manusia dan ia juga disuapi roti yang terbuat dari kulit Jeff. Tak lama ritual pun selesai dan selanjutnya mereka melakukan acara makan bersama. Sudah bisa ditebak makanan yang dihidangkan oleh Kermin adalah masakan yang terbuat dari daging Jeff yang sudah diolah layaknya daging sapi. Merasa muak menyaksikan perilaku gila di depan matanya, Hailey sudah tak tahan lagi sampai akhirnya ia mulai berani melakukan perlawanan saat itu juga. Vincent pun berhasil ditaklukkan, kemudian ia bersembunyi ke salah satu spot di rumah tersebut. Sedangkan Sebastian, Agatha, dan Kermin hanya bisa menunggu di ruang dapur ditemani oleh jasad Vincent yang baru saja tewas. Kali ini mereka merencanakan serangan balik kepada Hailey. Balas dendam pertama dilakukan oleh Agatha. Tak lama ia menemukan Hailey yang bersembunyi di kolam renang. Namun Hailey tak sebodoh itu, kemudian ia pun langsung menerkam leher Agatha sampai bolong. Dengan semua kebisingan yang terjadi, sheriff kembali datang dan kedatangannya tersebut sama saja dengan menyetor nyawa kepada Hailey yang sudah menggila. Sedangkan di sisi lain, Sebastian yang lagi berkeliling langsung ditikam oleh Sadie yang ternyata sudah berencana untuk membela Hailey. Siapa sangka di antara mereka masih ada yang membela Hailey, walaupun Sadie sama jahatnya dengan yang lainnya. Sebastian yang belum tewas pun berusaha terus berjalan sambil dituntun oleh Kermin. Akan tetapi Hailey kembali datang menyerang mereka dengan target utama yaitu Kermin. Beberapa saat kemudian diperlihatkan Kermin yang tewas dengan bagian tubuh yang berceceran. Sebastian pun sadar bahwa Hailey sudah memberikan balasan yang setimpal kepada teman-temannya, dan ia akan menjadi target berikutnya. Saat Sebastian sudah pasrah dengan keadaan, Hailey langsung menikam lehernya, di mana hal tersebut sama dengan Sebastian lakukan kepada Jeff di awal scene tadi. Di saat satu persatu orang-orang kaya sudah dilenyapkan oleh Hailey, Sadie pun muncul dan terungkap bahwa ia adalah pimpinan dari ajaran sesat yang dipercayai oleh mereka. Dan tanpa disadari, orang-orang kaya itu telah menyembah Sadie sebagai tuhannya. Dari situlah Sadie mengungkapkan bahwa ia adalah seorang vampire yang sudah terlahir sejak ribuan tahun lalu, dan ia bukanlah orang kaya sama sekali, melainkan ia berpura-pura menjadi orang kaya agar bisa berbaur dan memanfaatkan kebodohan mereka. Tak hanya sampai di situ, Sadie juga mengetahui masa lalunya Hailey, yang ternyata Hailey mempunyai gangguan bipolar akut yang membuat ia membunuh kedua orang tuanya saat ia masih kecil. Dengan latar belakangnya tersebut, Sadie merasa peduli terhadap Hailey dan ia mengajak Hailey untuk bergabung dengannya dan membentuk keluarga baru. Pada akhirnya kejadian serupa pun akan segera menimpa sepasang suami istri ini yang sengaja datang dan berniat meminjam uang. Yang berbeda kali ini mereka langsung disambut oleh Hailey yang tidak lagi memiliki siapa-siapa selain Sadie. Habis. Oke, cukup sekian pembahasan alur cerita kali ini. Kalau menurut gue sih jangan sembarang meminjam uang kepada orang kaya, apalagi orang kayanya yang psikopat seperti ini. Jika ada kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf. Untuk yang belum subscribe, langsung subscribe ya. Dan untuk film selanjutnya jangan lupa request di kolom komentar ya. Thank you.